Sorotan kami, Saudara, Polda Metro Jaya menyatakan 201 kg sabu yang diungkap Selasa malam di Petamburan, Jakarta Pusat diduga kuat akan digunakan untuk membiayai kelompok teroris di Timur Tengah. Dugaan itu muncul berdasar kode 555 yang tertera di kemasan paket sabu. Kode ini juga digunakan oleh jaringan narkoba yang sama, yakni dari Timur Tengah yang kasusnya diungkap polisi di Serpong dan Serang, Banten. Polisi pun menduga hasil transaksi ratusan kilogram narkoba ini akan digunakan untuk membiayai kelompok teroris di Timur Tengah. 555 ini adalah kode yang memang barang ini asalnya dari daerah Timur Tengah. Ya, 555 ini. Ini sama, yang dilakukan, yang ditangkap, diungkap di Serang, Banten juga sama. Mereka gunakan dengannya. Jadi ini memang masuknya dari daerah Timur Tengah. Berdasarkan hasil koordinasi kita di sana bahwa memang ini ada indikasi dugaan untuk dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di sana. Makanya saya katakan tadi, kalau apakah ada keterkaitan dengan terorisme yang ada di Indonesia sini, ini masih kita dalami semuanya. Dari barang bukti 201 kg narkoba jenis sabu yang disita polisi setara dengan 156 miliar rupiah. Polisi terus mengusut siapa saja yang terlibat dari jaringan narkoba Timur Tengah ini. Dari sejumlah bukti dan pemeriksaan dilakukan pada para tersangka. Informasi terkini soal jaringan narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 201 kg disampaikan jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi dari Mapolda Metro Jaya. Agi, 11 orang yang ditangkap, perannya apa saja? Mereka ini warga negara mana? Iya Riko, dari 11 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian, 10 orang diantaranya telah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Diduga kuat 10 orang ini merupakan berperan sebagai pengedar barang narkotika jenis sabu kelas internasional yang diduga juga hasil penjualannya ini akan disumbangkan untuk membiayai jaringan terorisme yang ada di Timur Tengah. Kejadian ini terjadi sejak pada saat kemarin malam, tepatnya di salah satu hotel di Petamburan, Jakarta Pusat. Informasi awalnya memang sebenarnya penyelidikan ataupun penangkapan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pihak kepolisian karena diduga adanya laporan bahwa jaringan ini sistemnya adalah mengirimkan paket berupa sabu yang akan diedarkan ke seluruh ataupun ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia jelang tahun baru. Pada saat itu ditemukanlah titik transaksi yang akan dilakukan oleh salah satu pengedar ke pengedar lainnya di salah satu hotel yang berada di Petamburan. Pada saat itu juga pihak kepolisian langsung menangkap dan juga mengamankan. Diamankan 11 orang dan ditetapkan 10 orang. Selain ditetapkan 10 orang tersangka, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti, yakni satu handphone yang diduga terdapat bukti adanya komunikasi antara satu pengedar ke pengedar lainnya untuk proses transaksi penyebaran pengedaran narkotika jenis sabu ke wilayah daerah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah DKI Jakarta. Kemudian juga ada satu unit mobil yang diamankan karena pada saat penggerebekan ini memang sedang ada proses pemindahan dari dalam hotel ke sebuah mobil untuk memindahkan sabu-sabu tersebut yang nantinya akan disebarkan ataupun diedarkan. Kemudian juga ada 201 kg sabu dalam 196 bungkus. Dan ini juga tadi disampaikan dalam pengantar berita sebelumnya, Riko, bahwa memang diduga juga selain untuk membiayai jaringan terorisme yang berada di Timur Tengah, jaringan ini juga ada hubungannya dengan jaringan internasional yang sebelumnya sempat diungkap oleh pihak Polda Metro Jaya pada bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Tepatnya penggeledahan ini terjadi di beberapa tempat seperti di Serpong, Serang, dan juga di Sukabumi. Mengapa hal ini diindikasikan ada hubungannya dengan jaringan pengedar narkoba kelas internasional yang sebelumnya? Karena terdapat kode 555. 55 inilah yang diduga mereka adalah satu jaringan. Tetapi sampai saat ini juga pihak kepolisian ini masih terus mendalami dari 10 tersangka tersebut. Ini nanti akan diminta keterangan siapa saja yang terlibat dan dari mana saja asal mereka, apakah memang ada keterlibatan dari orang asli dari Timur Tengah ataupun ini adalah merupakan jaringan ataupun di bawah naungan yang berada jaringan internasional yang berasal dari Timur Tengah tersebut. Riko. Soal dugaan hasil transaksi akan digunakan untuk danai teroris di Timur Tengah. Teroris yang mana? Penelusurannya seperti apa? Lalu bagaimana sebetulnya skemanya? Apa yang dikatakan kepolisian tentang ini?
Kalau tadi Riko yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan bahwa memang indikasi ataupun dugaan sementaranya ini adalah untuk membiayai jaringan terorisme yang berada di Timur Tengah. Namun ini belum diketahui jaringan terorisme yang akan dibiayai oleh sindikat pengedar narkotika ini, kelas internasional ini yang berasal dari Timur Tengah ini. Jika kita lihat Riko, memang ada beberapa jaringan internasional terorisme yang berasal di Timur Tengah yang memang sedang menjadi sorotan di dunia, yakni ada ISIS, kemudian juga ada Al-Qaeda, kemudian juga ada Taliban, ada Al-Nusra Front, kemudian juga ada Boko Haram, kemudian ada Jemaah Islamiyah ataupun JI, ada juga Abu Sayyaf, dan juga ada Laskar-e-Taiba. Nah, dari beberapa jaringan terorisme yang berasal dari Timur Tengah ini juga belum bisa dipastikan oleh pihak Polda Metro Jaya jaringan mana saja yang dibiayai hasil dari penjualan ataupun transaksi berupa sabu yang berada di Indonesia ini. Tentu ini menjadi bahan penyelidikan juga oleh pihak kepolisian karena nanti akan melihat juga apakah masih ada jaringan terbesar lainnya ataupun yang membawahi jaringan ini, dan juga apakah untuk membiayai jaringan terorisme di Timur Tengah juga ada hubungannya untuk membiayai kegiatan terorisme yang berada di Indonesia. Jika nantinya ada fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang menguatkan, tentu dari pihak kepolisian ini akan melakukan tindakan lebih tegas dan juga segera mungkin untuk memberantas penyebaran ataupun pengedaran narkotika di Indonesia jelang tahun baru, dan juga adanya jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Kita tunggu Riko bagaimana nanti kelanjutannya dan juga bagaimana hasil dari pemeriksaan dari 10 tersangka ini yang telah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Riko. Jurnalis Kompas TV di Mapolda Metro Jaya Agi Kurnia Sandi.